jalan Yes, serta yes. jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya semuanya, jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Oke. Ya, boleh duduk, boleh. Ya, adik-adik yang terkasih, selamat pagi dan selamat berkumpul di tempat ini. Kita patut mengucap syukur kepada Bapa yang Maha Kuasa karena Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada hari ini kita merayakan Paskah ke-7. Sebelum kita memulai acara kita, marilah kita berdoa. Kita bersingkat doa dulu. Kita tenang ya adik-adik. Marilah kita berdoa. Kita mulai dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesehatan rahmat-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di depan ini dengan keadaan kesehatan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai pelaksanaan KTKC. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, ajarkanlah acara ini dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa dari anak-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Ya adik-adik, hari ini Abang akan membacakan bacaan Injil, yaitu bacaan Injil hari ini ada di Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dan bukan untuk mereka ini aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya kita percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau yang mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga sama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Mereka telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, pengalaman kitab sucinya, adik-adik dalam kami pada hari ini yang terdapat pada ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemerintahan mereka. Ayat ini menceritakan tentang doa Yesus yang sangat meluas, cukup melampaui ke-12 muridnya. Dia berdoa supaya muridnya terus bersatu, agar murid-muridnya terus bersama kepada Dia dan percaya. Dan doanya juga mencakup semua orang yang percaya kepadanya di masa depan, berdasarkan kesaksian pemberitaan para muridnya. Yesus tidak hanya berdoa untuk keselamatan dan pengudusan murid-muridnya yang terdekat, tetapi juga pada generasi-generasi seperti kita sekarang. Yesus selalu berdoa untuk kita supaya kita menjadi generasi yang lebih baik, mau mengikuti ajarannya, dan juga bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Orang yang percaya
kepadanya akan datang. Pemberitaan yang dimaksud ini adalah penyebaran Injil, pesan kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus yang akan membawa orang-orang kepada yang percaya kepadanya. Selanjutnya ada di ayat 21. Supaya mereka menjadi satu seperti Engkau ya Bapa, aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan adik-adik, di ayat ini bukan hanya sebuah doa, tetapi juga sebuah pernyataan tentang tujuan utama misi Yesus Kristus, yaitu untuk membawa keselamatan bagi kita semua di dunia ini, agar kita semua ini terbebas dari segala mara bahaya dan segala dosa, untuk membawa kepada dunia melalui persatuan umat yang percaya dan mencerminkan kesatuan sempurna antara Bapa dan Putra. Kesatuan ini bukan hanya tujuan, tetapi juga merupakan bukti nyata dari kebenaran Injil. Bukti nyata yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita ini tentang bagaimana kita selalu berbuat baik, kita selalu menaati ajaran-ajaran yang Dia ajarkan kepada kita. Selanjutnya ini ada di ayat 23. Aku telah memberitahukan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita yang satu. Ayat ini merupakan doa dari Yesus yang agung, menjelaskan bagaimana kemuliaan yang Yesus terima dari Bapa dibagikan kepada para pengikutnya, mencapai kesempurnaan yang satu. Ayat ini adik-adik menjelaskan bagaimana Yesus mau menyuruh kita menjadi satu dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi kita hidup ini jangan selalu membeda-bedakan. Kita dipandang Yesus itu sama, tidak ada yang berbeda. Selanjutnya ada di ayat 24. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah adik-adik, pada bagian ini doa Yesus sebelum menyanyikannya yang menjelaskan inti dari kesatuan umat percaya sebagai bukti kasih Yesus yang sapaan isi Yesus. Ayat ini merupakan puncak dari doa Yesus kepada murid-muridnya yang menekankan antara Bapa dan Putranya, dan bagaimana kesatuan ini mencerminkan kepada kita tentang ajaran-ajaran yang Dia ajarkan kepada kita untuk kita menjadi satu, menjadi murid-muridnya, menggambarkan kesatuan untuk umat percaya sebagai tujuan ilahi yang diwujudkan melalui kehadiran Yesus yang menyeluruh dalam mereka. Kesatuan ini bukanlah tujuan dari diri sendiri, tetapi merupakan bukti nyata dari kasih Allah dan keabasan misi Yesus yang menjadi saksi bagi manusia. Kesatuan ini merupakan kesatuan yang bukan tujuannya untuk diri kita sendiri. Jadi kesatuan ini dikembangkan oleh Yesus untuk bagi kita umat manusia, supaya kita bisa bersatu di dalam kerajaan. Selanjutnya ada di ayat selanjutnya, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Ya, di sini pada ayat ini menceritakan tentang doa Yesus bagi murid-muridnya agar mereka dapat mengalami kesatuan dan memandang kemuliaan Allah itu sebagai puncak dari doa yang panjang. Ini terdapat pada Injil Yohanes 17 yang berfokus pada kesatuan dan penerusan umat yang ada di dalam dunia ini.
Selanjutnya dari ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ini tentang pengakuan Yesus kepada Bapa tentang hubungan dia dengan erat kepada Yesus dan Bapa, serta bagaimana Yesus telah memperkenalkan Bapa kepada murid-muridnya atau kepada kita semua, di mana ajaran Yesus telah mengajarkan kita tentang pengenalan kita dengan Bapa. Dunia tidak mengenal Bapa, tetapi Yesus ini mengenal Bapa dan para muridnya mengenal Bapa, karena Yesus telah mengajar mereka tentang Bapa. Ayat ini juga adik-adik menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi para pengikut dia atau bagi kita semua, agar kita dapat mengenal Bapa dan mengalami kesatuan dengan Bapa seperti yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Selanjutnya ada di ayat 26. Di sini Yesus telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Dalam ayat ini aku mengungkapkan bahwa ia telah memberitahukan namaku kepada Bapa dan kepada murid-muridnya. Ayat ini mengungkapkan bahwa Yesus telah memberitahukan nama Bapa kepada murid-muridnya. Yesus menginginkan kasih Bapa yang Dia berikan kepadanya adalah murid-muridnya, dan agar dia juga ada di dalam mereka. Dengan kata lain, dia berdoa kepada murid-muridnya agar kasih yang dia terima dari Bapa dan dapat diturunkan kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya mengalami kehadiran Yesus di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, dalam kisah yang diajarkan Yesus ini, ia mengajak kita tentang kesatuan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, di mana kita sebagai pengikut-pengikutnya atau sebagai murid-muridnya, kita itu tidak boleh membedakan satu sama lain, walaupun kita itu mempunyai pribadi atau perbedaan dalam diri kita, tetapi bagi Yesus kita itu semua sama. Contohnya itu dalam pertemanan. Adik-adik, abang ingin bertanya, kalian ini sudah mengenal satu sama lain enggak? Sudah. Ini siapa namanya? Tahu kan? Belum kenal. Yang ini tahu namanya? Adik kenal? Halo. Adik kenal dengan siapa saja di sini? Enggak kenal deh. Kalau adik yang satu ini kenal dengan siapa saja di sini? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Ya. Adik. Ini berdua kemana? Siapa namanya? Kenal? Hah? Ini adik kenal namanya ini? Kenal nggak? Enggak. Nah, kakak ingin bertanya, kalian kalau berteman itu pilih-pilih nggak? Nah, adik kalau berteman itu pilih-pilih nggak? Adik? Kalau berteman itu pilih-pilih nggak? Ya, pilih-pilih itu benar. Adik? Pilih-pilih kita berteman nggak? Nggak. Adik ya? Pilih. Adik itu kalau berteman itu pilih-pilih nggak? Benar. Adik? Pilih-pilih. Kenapa pilih-pilih? Jadi kayak hobi gitu sama. Kalau adik ini pilih-pilih nggak dalam pertemanan gitu? Enggak. Kalau adik? Ini kenal. Oh. Ya adik-adik, di sini dalam bacaan Injil ini kita jika berteman itu tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita di dalam satu ini itu semua sama di dalam mata Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, walaupun karakter kita semua ini berbeda-beda dan memiliki kekurangan.
Jadi kita itu dalam berteman tidak boleh pilih-pilih. Kenapa? Karena jika kita pilih-pilih teman itu, kita akan sulit mendapatkan teman. Dan kita hanya berteman dengan itu saja. Jadi tidak mengenal satu sama lain gitu ya. Nah, terkadang kita bisa berteman dengan siapapun yang ada di sekeliling kita atau di sekitar kita. Jika kalian bisa mendekatkan diri dengan sesama kalian. Jadi satu sama lain, meskipun kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi harus sama seperti yang diajarkan oleh kepada kita untuk menghormati perbedaan yang ada di dalam diri kita dan memiliki karakter latar belakang teman yang kita terima itu berbeda. Dek, abang ingin bertanya, kalian ini sebelumnya sudah kenal enggak satu sama lain? Atau kurang kenal nih? Kurang kenal. Nah, di sini ada kawan kamu yang akrab nggak? Di sini. Atau ada di sebelah situ tadi? Ada di sebelah. Berapa orang? Satu ya. Cewek berapa? Ada di sini nggak ada niat kenalan sama orang dengan ini? Kenapa? Malu. Ya, itu yang malu. Kita yang malu, karena kalau kita malu kita itu susah beradaptasi. Jadi kita jangan terlalu kayak kenal itu dengan itu saja berteman gitu ya. Kayak kita selalu berinteraksi kayak kenalan gitu ya. Kalau adik berdua ini, adik di sini ada kawan yang lain juga nggak? Yang mana? Dia di sini atau di sini? Oh, dia nggak di sini. Orang ini sudah kenal apa? Ya adik-adik. Nah, terkadang juga abang sering kali melihat orang-orang yang dikucilkan atau yang dihindari oleh orang lain. Nah, ini salah satunya sifat mereka atau perilaku mereka yang suka membeda-bedakan orang. Jadi adik-adik, kita dalam kehidupan ini dengar dulu ya, dengar dulu. Perilaku yang tidak baik dicontoh seperti itu mengucilkan atau menghindari orang lain. Karena ini adalah perbuatan yang salah di mata Yesus. Yesus itu tidak pernah mengajarkan tidak pernah mengajarkan kita untuk membeda-bedakan satu sama lain. Karena bagi dia itu kita ini sama. Dan Yesus selalu mengajarkan kita untuk satu dalam dirinya. Dalam kisah ini juga mengajarkan kita tentang pengampunan diri kepada orang lain, artinya mengampunkan diri sendiri atau kepada orang yang pernah kepada kita. Nah, di sini abang bertanya lagi ya, Dek, kamu pernah bermasalah dengan teman-teman? Adek, pernah. Adek itu mengampuni dia nggak atau memaafkan dia nggak? Maafkan. Jadi berteman lagi kita. Kalau adek pernah kayak bertengkar dengan kawannya nggak? Nggak pernah. Adek? Dek, pernah bertengkar dengan temannya nggak? Nggak. Pernah. Itu setelah bertengkar itu ada yang maafkan atau yang musuhan gitu? Maafkan. Tapi masih berteman sampai sekarang kan? Ya Allah. Kalau ada ini pernah? Pernah. Ada yang maafkan atau jadi musuh? Jadi musuh. Jadi musuh. Musuh itu apa? Musuh itu kayak Berantem. iya, berantem. Ada yang pernah berantem? Pernah. Berantem gara-gara apa, Dek? Gara-gara teman-teman jahat itu. Teman-teman jahat tuh kenapa?
adik sering diajak gitu ya? Kenapa adik sering diajak gitu? Atau karena teman-temannya memang nakal gitu? Ya adik-adik, tentang pengampunan ini, walaupun kita sekarang memiliki musuh atau kita bertengkar dengan teman kita itu harus mengampuni mereka. Meskipun kita ini memiliki dendam dan tidak mau mengampuni, tetapi ini membebaskan kita dari kebencian. Adik-adik di sini ada benci dengan orang enggak? Ada. Ada enggak? Ngapa benci? Jangan jahat kepada adik. Adik pernah benci dengan orang enggak? Pernah benci dengan orang enggak? Kenapa benci dengan orang? Apa sebabnya itu? Pernah benci dengan siapa, teman atau yang lain itu? Pernah jahat. Kamu mukul. Adik membalas enggak atau dengan dia? Ini pakai satu tangan. Tapi yang empat. Satu. Gimana? Diam deh. Adik, halo. Kayak benci dengan orang enggak? Ada. Apa? Kamu kawan sama adik atau ada yang kawan dengan dia? Kalau adik pernah benci dengan orang enggak? Gara-gara apa? Sama orang juga. Ada yang nggak mau kawan atau dia nggak mau kawan dengan adik? Kalau adik ini pernah benci dengan orang? Gara-gara? Oh iya. Adik itu maafkan atau membiarkan dia gitu? Ya. Kalau nggak dibalikin? Nggak. Ya. Ah ini adik-adik sini. Adik pernah benci dengan orang nggak? Pernah. Gara-gara? Udah. Gara-gara? Dia mukul saya. Mukul. Adik membalas atau adik biarkan gitu? Balas. Jadi berantem gitu. Itu sebenarnya itu salah deh. Misalnya jika orang memukul kita itu kita biarkan saja. Karena tidak salah. Karena itu perbuatan yang tidak bagus juga. Jika kita membalas kejahatan orang, kita membalasnya dengan kebaikan kita. Biar nanti mereka sadar. Kalau adik ini pernah benci dengan orang? Enggak pernah. Kalau adik ini? Karena apa deh benci dengan orang gitu? Gara-gara? Suka mukul. Adik balas atau biarkan saja gitu? Biarkan saja ya. Bagus. Adik ini? Pernah. Gara-gara apa deh? Itu adik membalas atau membiarkan dia? Biarkan dia. Ah ini ada ini yang suka tidur tadi. Ada yang pernah benci dengan orang? Gara-gara? Ninju. Ada yang membalas atau tidak? Tidak. Ah ini kakak ada, abang ada yang belum ditanya. Ada kalau dalam pertemanan itu pilih-pilih nggak? Enggak. Jadi semuanya sama bagi dia. Kalau ada ini pernah benci dengan orang? Nggak pernah. Kalau ada yang di belakang pernah benci dengan orang nggak? Nggak pernah. Kalau ada ini? Pernah. Pernah. Dia pakai yang tengah. Oh, ada itu membalas atau tidak? Sebenarnya itu tidak boleh. Soalnya dari kena itu dianggap sebagai yang kotor jika kita membalasnya. Soalnya ini dari tengah ini dianggap itu sebagai kita mengolok-olok kepada orang. Jadi jika ada digitukan lagi tidak boleh membalas gitu ya deh. Ya. Nah, ini memungkinkan hubungan yang baik dan sehat jika kita ingin memaafkan satu sama lain. Jadi bagi adik-adik yang punya dendam kepada temannya atau kepada orang lain itu dimaafkan saja ya. Karena jika kita dendam itu tidak bagus deh. Dan
kita mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh terhadap orang kepada kita, tetapi kita bisa untuk mengampuni orang itu. Sebab kita mampu mengampuni orang tersebut, maka kita bisa menciptakan suasana aman, damai, dan tidak terjadi perpecahan. Nah, ini yang abang maksud tadi. Kita bisa mengampuni seseorang, tapi kemungkinan orang itu tidak bisa mengampuni kita. Karena apa? Karena di dalam hati orang itu karena jika kita mengampuni orang itu, kita menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tidak ada perpecahan. Di sini yang dimaksud dengan tidak ada perpecahan itu kita bisa bersatu tanpa adanya masalah dan tidak memisah-misahkan diri dari orang-orang lain. Nah, adik-adik sekalian, renungan dari doa Yesus ini memanggil kita untuk mensyukuri keterlibatan kita dalam doa Yesus. Kita adalah bagian dari doa Agung Yesus ini, dan kita semua hendaknya mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Yesus ini terhadap kita. Nah, dalam renungan hari ini adik-adik mengajarkan kita untuk kita bisa bersatu di dalam Yesus Kristus dan mengikuti ajarannya. Dan kita itu tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain dan bisa mengampuni sesama kita. Jika kita hendaknya berterima kasih atas doa Yesus yang menghendaki kita agar kita semua dapat bersatu dengan Dia, dengan sikap rendah hati, kita bersyukur karena kita telah turut menjadi bagian dari Yesus yang ingin supaya kita dapat bersatu dengan Dia. Ini juga sebagai sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Kedua, mengejar persatuan kita. Kita semua dipanggil untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan di antara sesama kita umat Katolik. Meladani sikap kesatuan antara Bapa dan Anaknya, yaitu antara kita dengan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, nah, kakak ingin bertanya, apa yang bisa kalian tanggapi dari apa yang Dua pintu tuh dia. Hah? Dua pintu. Udah kokat. Nah, adik-adik, biar di sini kakak mau bertanya. Kan kakak ada bertanya dengan abang ada bertanya dengan kalian tadi tentang pertemanan. Apa yang bisa kalian tanggapi dari cerita ini tadi atau kisah ini tadi? Nah, Dek, kakak ingin bertanya, apa yang kamu bisa ambil dari pertanyaan kakak tadi yang tentang pertemanan kamu, terus orang-orang yang kamu benci tadi atau yang kamu maafkan tadi? Apa? Maaf. Jadi, adik itu maaf ya. Dek, kakak kan abang tadi sudah bertanya tadi kan tentang pertemanan kamu, terus ada orang yang kamu benci. Terus bagaimana kamu menanggapi pertanyaan dari kakak itu? Kamu orangnya itu seperti apa? Apakah kamu mau memaafkan musuh kamu di kemudian hari? Tidak. Nih, tidak. Kenapa, Dek? Tidak mau memaafkan musuh kamu?
dia jahat. Jadi adek tidak mau memaafkannya sampai kapanpun itu. Sebenarnya itu sifat yang tidak bagus. Karena apa? Kita itu harus menjadi orang pemaaf ya. Dan selalu menjadi yang jujur. Nah, Mau pipis. nah adik-adik, renungan hari ini juga memanggil kita untuk mensyukuri ketertiban kita dalam doa Yesus. Supaya kita menjadi doa agung Yesus yang kita hendak supaya Raja berbuat terhadap kita. Sikap kita hendaknya berterima kasih. Nah dek, kamu orangnya tadi kan pemaaf ya. Kamu bersyukur enggak punya sifat yang pemaaf, tidak pendendam gitu? Bersyukur enggak? Bersyukur ya. Dek, kamu tadi kamu tadi mau enggak memaafkan orang gitu? Ya, kamu bersyukur enggak terhadap sikap kamu yang baik, terus pemaaf, tidak pendendam gitu? Bersyukur ya. Ada ini tadi? Ini tadi ada ini pemaaf atau tidak memaafkan kawan ada yang punya salah gitu? Mau nggak maafkan ya? Adik bersyukur nggak punya sifat yang pemaaf terus tidak pendendam gitu? Bersyukur. Sekarang ini bertanya di kalian bertiga ini kan orangnya pemaaf gitu ya. Alasan kalian mau memaafkan itu kenapa? Tidak apa? Saya Tuhan ya. Kalau ada jawabannya apa? Sama. Adik sama juga. Udah berapa menit? Berapa menit? Nah, ada ini tadi sifatnya pemaaf enggak? Mau memaafkan gitu enggak? Ada enggak? Mau memaaf atau tidak mau memaafkan? Mau. Ada ini mau enggak memaafkan? Ada ini? Kakak bertanya lagi kepada kalian ya. Sama kayak pertanyaan yang kakak kasih kepada adik-adik bertiga ini. Kenapa kalian itu mau mempunyai sifat yang pemaaf dan tidak pendendam? Kenapa nih? Ayo. Kalian bersyukur nggak punya sifat pemaaf ini? Bersyukur. Kalau ada tadi tidak mau memaafkan ya. Apakah ada mau sifat ada yang tidak mau memaafkan orang, memaafkan musuh, jadi pendendam, terus mau memaafkan musuh, memaafkan teman ada yang punya salah, mau tak ada berbuat seperti itu? Kenapa? Baik itu deh, bukan begitu sifatnya. Sifat kita itu harus pemaaf, tidak membenci, tidak membenci. Karena itu bisa membuat hati kita menjadi damai gitu. Nah, Dek, ada yang di belakang, Dek. Ini tadi sifatnya mau memaafkan kan? Kenapa? Ada itu bersyukur nggak? Mempunyai sifat yang pemaaf, tidak pendendam gitu. Kenapa?
kenapa adik misalnya mau memaafkan dia gitu, tidak ada dendam kepada dia, biarkan orang itu banyak berbuat salah kepada adik karena harus baik ya. Kok adik tadi sifatnya pemaaf atau pendendam? Pemaaf. Adik bersyukur nggak punya sifat pemaaf, tidak pendendam itu? Iya. Karena Tuh ada orang. ya adik, karena apa? Kayak adik mau baik supaya berbuat baik, tidak berbuat jahat kepada orang. Nah, ada ini. Ada itu tadi mau memaafkan orang kan? Ya, ada bersyukur nggak punya sifat pemaaf, tidak pendendam? Bersyukur. Kenapa? Abang ini Artinya sayang aja. Tuhan ya. Abang ini aja. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kita dapat lebih sungguh-sungguh menghidupi persatuan yang didoakan oleh Yesus? Terus bagaimana kita bisa berhasil memancarkan kasih Yesus kepada dunia ini di sekitar kita? Jadi marilah kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi jawaban atas doa ini. Nah, yang dimaksudkan oleh Yesus ini yang seperti sudah kakak jelaskan tadi, bagaimana kita bisa lebih sungguh-sungguh menghidupi persatuan yang didoakan oleh Yesus. Dia Nah, adik-adik sekalian, renungan hari ini membawa kita untuk semakin menyadari betapa besarnya kasih Yesus terhadap kita, dan betapa pentingnya kita menyadari kasih Yesus tersebut supaya kita dapat menghidupi di dalam diri kita dan membagikan kepada sesama kita. Nah, bagaimana kita dalam kisah Yesus tadi? Nah, berapa besar kasih karunia Yesus kepada kita? Kalau kita menjadi orang pemaaf, tidak membeda-bedakan, jadi kita dapat bersatu terhadap kita semua. Di sini juga bagaimana kita bisa menghidupi diri kita dan membagikan kepada sesama kita. Yaitu tadi kita bisa menghidupi dalam diri kita seperti sifat adik-adik yang pemaaf, tidak pendendam, dan bagaimana kita bisa membagikan kepada teman-teman kita supaya misalnya adik yang punya teman yang kayak orang yang membenci, tidak memaafkan, adik mau nggak supaya menyuruh dia menjadi orang pemaaf dan tidak pembenci, karena itu tidak baik dan tidak pernah diajarkan kepada kita. Mana deh? Mau. Sampai yang mau pojok ini. Yang pojok. Dan semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus yang menyertai kita. Di sini ya, adik-adik, nek, udah, diam dulu ya. Udah. Ya, sekian pendalaman kita suci pada hari ini ya, sudah selesai. Jadi